Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi informasi tentang apa yang pernah saya pelajari waktu kuliah tentang manufaktur. Dan mungkin saya ngambilnya dari sisi penggunaan dari unsur-unsur arsitektur. Salah satunya yaitu wire mesh yang sering kali saya lihat, oh ternyata penggunaan wire mesh ini cukup lumayan banyak. Untuk misalkan saya lihat di pagar, untuk variasi ya mungkin. Jadi nggak terlalu solid ngeblok, ataupun mungkin yang desainnya berbau industrial. Nah, saya akan mencoba menjelaskan wire mesh dari sisi manufaktur, yaitu proses bagaimana membuat wire mesh gitu. Coba next. Basic of wire mesh. Jadi wire mesh ini dibuat dengan intinya menyusun atau menenun kabel. Jadi wire itu dianggap kabel. Apa aja dulu bahannya gitu. Dengan berbagai macam ketebalan yang kita lihat, wire mesh itu banyak banget jenisnya dan ketebalannya. Yang dibuat, yang umum kita lihat itu baris paralel, terus disusun dengan vertikal horizontal gitu, yang dianyam. Nah, bagaimana cara nganyamnya? Dan nggak mungkin gitu ya kan, dia nganyam satu-satu gitu. Wire mesh ini awalnya itu dari mesinnya dulu, mesin tenun. Jadi mungkin alat tenun itu, konsep menenun itu udah dari berabad-abad yang lalu gitu. Tapi seiring dari revolusi industri abad 17 pertengahan, ini di akhir abad 17-an, si mesin tenun ini istilahnya kan ada banyak lompatan-lompatan teknologi tuh ketika abad 17, apalagi di revolusi industri. Salah satunya yaitu mesin tenun untuk skala industri. Jadi tenunnya itu udah bukan bahan kain lagi, tapi udah bahan si kawat besi kayak gitu. Dengan alat yang makin kesini udah secara otomasi atau semi otomasi. Semi otomasi ini masih ada bantuan tangan manusia gitu. Oke, coba next. Nah, ini di literatur ya. Jadi jenis-jenis wire mesh sebenarnya banyak banget jenis-jenis wire mesh. Makin kesini mungkin variasi kombinasi wire mesh ini udah berbagai macam ragamnya gitu. Cuman emang keterbatasannya adalah ketika ini gimana cara bikinnya. Kita mungkin bisa ngedesain wire mesh dengan pola-pola yang aneh, tapi intinya semua barang itu bakalan keterbatasan dengan materialnya dan cara bikinnya gitu. Ketika cara bikinnya nggak reliable gitu, akan terhambat juga intinya gitu. Di sini bisa kita lihat ini pola-pola yang umum sering kita lihat, ada plain yang umum biasa, terus ada yang twill. Ini kayaknya berbagai macam anyaman. Terus yang ini yang mungkin lebih gampang, ada yang berbeda, yang reverse Dutch wave. Tidak melulu yang dianyam itu dengan diameter yang sama. Nanti pun akan ada penganyaman dengan istilahnya kayak plat besi gitu. Jadi udah kombinasi gitu. Next. Nah, terdapat banyak sekali bentuk, ukuran, konfigurasi wire mesh dari berbagai macam bahan. Mungkin kesini wire mesh mungkin dari skala kecil itu sebagai penyaring yang kita sering lihat, untuk penutup ventilasi. Jadi si meshnya itu makin rapat, mungkin berbagai macam wire mesh intinya disesuaikan dengan kebutuhannya apa dulu nih. Ada wire mesh yang berbahan stainless steel. Stainless steel nanti dibagi lagi nih, ada yang food grade, jadi akan nempel dengan makanan. Stainless steel ini jadi jangan sampai dia karat gitu. Stainless steel pun ada beberapa macam grade dan itu masih bisa berkarat intinya. Material kawat termasuk biasanya baja galvanis, mungkin baja biasa tapi agak mengkilat gitu. Dia dilapis lagi dengan material seng. Baja tahan karat itu biasanya bisa jadi stainless steel, aluminium, baja, dan kawat paduan tembaga atau yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadi ngelihat dari materialnya aja bisa kelihatan gitu. Aluminium dengan baja, cara proses bikinnya pun akan lebih gampang aluminium karena sifat materialnya aluminium lebih, istilah awamnya itu lebih lunak gitu. Tapi peruntukannya pun nggak mungkin dia jadi wire mesh untuk aluminium yang ditaruh untuk di penjara gitu kan. Ya jebol-jebol juga gitu. Nah, ini yang saya dapatkan, yang aplikasi yang mungkin populer di dunia arsitek dengan bahan wire mesh. Nah, bisa kita lihat di sini yang sebelah kiri. Ini anyamannya udah termasuk rumit ya, jadi detailing yang kayak gini tuh mungkin yang produksiannya itu yang gambar yang pertama yang kiri, anyaman itu yang atas, nanti digabung untuk pengikat ke si baloknya lah, diikat. Jadi ternyata detailing kayak gini di dunia arsitektur digunakan. Lalu mungkin yang ini bisa sebagai fasad gitu. Nah, apakah bahan wire mesh itu kan tergantung ya, banyaknya mungkin kita lihat yang lurus, tapi ketika dilekuk-lekuk kayak gini, apakah memungkinkan? Balik lagi, material yang memungkinkan dan anyaman tertentu itu memungkinkan untuk dibikin si pola yang bergelombang. Nah, untuk yang kanan mungkin itu juga fasad, ternyata bisa diaplikasikan. Nah, ini kemungkinan bukan dianyam, tapi disusun lalu dilas. Jadi pakai beda teknik gitu. Jadi mungkin ada yang beberapa macam yang bilang wire mesh, ada pernah lihat diamond mesh. Nah, itu bukan termasuk golongan wire mesh sebenarnya. Karena bahan awalnya itu bukan kawat, dia itu plat besi yang istilahnya di shearing lah, dipotong, tapi nggak sampai patah ya. Lalu dia membentuk jadi diamond. Nanti itu beda lagi. Nah, ini aplikasinya mungkin di bagian furniture, jadi rak ataupun kayaknya udah jadi, kayaknya kursi dah, jadi kayak barang pamer sih sebenarnya. Jadi ada artis yang
yang menggunakan wire mesh sebagai bahan dasar untuk dia pameran. Kalau untuk skala industri mungkin agak ribet ya yang kayak gini tuh. Sofa-sofa yang kayak gini pre-order gitu. Jadi bukan yang bisa dibeli di IKEA atau yang kayak gitu, kayaknya nggak mungkin. Oke, next. Nah, pengaplikasiannya ternyata saya juga sering lihatnya itu di railing atau pembatas lainnya gitu. Dan umumnya memang yang saya lihat di desain-desain yang industrial gitu. Nah, di sini ada yang dibikin jadiin windows, yang folding windows, lalu jadi partisi penahan ini. Oh, ternyata dia bahannya mungkin kawatnya itu mungkin dari bahan yang lebih lunak gitu. Dan yang sebelah kanan mungkin itu bisa digalvanis atau di coating. Jadi kalau yang kelebihan yang coating tuh memiliki variasi warna yang lebih banyak gitu. Partisi aja gitu ya. Jadi yang saya lihat wire mesh itu, pemahaman saya yang awam ini, jadi partisi itu kita pengen dibatasin, tapi view pengen tetap kelihatan gitu. Transparansinya pengen tetap kelihatan. Cahaya tetap masuk, sama asupan udaranya juga tetap ngalir gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke materinya, how wire mesh is made. Oke, next. Yang pertama, wire weaving. Yang sering kita lihat ini pagar-pagar yang paling umum, yang paling kanan itu. Ini cara mintalnya gimana, kan nggak mungkin orang satu-satu. Ada sih pekerjaan seperti itu. Dia puter satu-satu kayak gitu, tapi kan itu agak ribet ya. Nah, ini saya tadi bilang di abad ke-17an, tenun kawat di industri mulai banyak alat tenun untuk kawat. Jadi bukan yang kayak penenun yang satu-satu alat gitu, enggak gitu. Selama beberapa abad penggunaan wire mesh telah berkembang melampaui tambang atau industri manufaktur hingga arsitektur ternyata. Nah, ini beberapa videonya. Ini cara ngebuatnya ya. Jadi dijelasinnya lewat video aja. Ini ada mesinnya. Jadi kawatnya tuh udah jadi. Si wire-nya tuh kita udah punya pasokan kawat. Ini dimasukin ke mesin pemintalnya dulu, yang ini dibikin muter dulu. Nah, di sana ini disambung. Nah, ini masuk, dipotong. Oke, masuk lagi. Gitu aja terus sampai dengan panjang yang sesuai kebutuhan gitu. Ini semua udah hampir semi otomatis ya. Di atas juga untuk ujung-ujungnya udah didesain siap. Ini potong karena akan bakal ngeganggu kan ketika pemasangan. Nah, ini udah potong untuk cleaning di bagian akhir. Jadi kenapa disebut semi otomasi? Karena mungkin ada proses awal persiapan dulu. Nah, akhirnya nanti digulung kayak gini. Ini yang biasanya yang udah kita terima aja gitu kan di pasaran gitu. Jadi intinya bahan materialnya yaitu si kawat gulungan aja yang udah diproduksi dari misalnya Krakatau Steel atau apa gitu. Produksi ini emang kelihatannya seperti ini dimanapun hampir. Sekarang yang kedua, yang tadi itu kan dipintal, istilahnya dianyam. Jadi proses penyambungannya itu yaitu saling mengait, diputar, saling mengait gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu welded wire mesh. Prosesnya itu dilas antar persimpangannya itu. Jadi nggak akan turun naik masuk gitu, nggak. Nah, mesin las yang ini itu otomatis diprogram kerapatan jaraknya, alat mesin lasnya itu udah disesuaikan jaraknya dengan titik pengelasan gitu. Bisa dilihat videonya. Nah, ini biasanya mesinnya ya cukup gede karena kebutuhan biasa. Nah, ini barang yang udah jadinya. Ini alat las-lasannya itu titik-titik las. Kabel-kabelnya ini yang masuk. Yang pertama misalkan yang memanjangnya dulu dimasukin. Nah, ini dimasukin. Jadi udah diarahin nih, udah sesuai ukuran. Dia masuk, set. Nah, dari atas itu ada barel. Dia memasukkan kawat-kawat di arah melintangnya. Tuh, dimasukin. Untuk crosswire, tuh tinggal masuk aja. Jadi ini pekerjaannya udah simultan. Kalau mesin nempel, las, dorong, gitu aja terus gitu berulang. Sampai panjangnya itu beres tuh. Ini pekerjaannya udah simultan gitu. Jadi bukan dipasang satu-satu ada fixture-nya di satu-satu terus kita las titik satu-satu gitu, enggak gitu. Ada yang kayak gitu, cuman untuk industri sekarang rata-rata udah kayak gini. Udah tinggal diangkat, paling bagian finishing aja di ujung-ujungnya. Biasanya ada proses flattening, jadi perataan lagi kayak dimasukin ke roll, kayak diratain, dipadatin lagi gitu. Kadang-kadang kan udah ngelas itu ada formasi. Kalau di las tuh kadang-kadang nggak lurus, kadang-kadang ngegelembung kayak gitu. Biasanya ada proses flattening. Tapi kayaknya untuk kawat-kawat yang pagar biasa nggak perlu sampai segitunya gitu proses itu. Oke, lanjut ke galvanized wire mesh. Jadi intinya sama, galvanized ini rata-rata dipakainya untuk yang dilas-las kayak gitu ataupun dianyam. Nah, kalau galvanized ini ada proses awal, jadi material kawat yang panjang itu kita lapisin dulu dengan material seng. Intinya apa? Untuk ketahanan korosi atau gesekan, benturan. Jadi intinya lebih tahan lama gitu. Nah, proses itu lapisan seng di dunia manufaktur ini bisa disebut hot dip galvanized. Galvanized ini umumnya yaitu yang tadi saya bilang materialnya itu mengkilat gitu karena udah kelapis seng gitu intinya. Saya jelasin dulu di awal, nanti kawat yang datang misalkan dari Krakatau Steel itu annealing dulu. Annealing itu pelunakan biasanya. Lalu dibersihkan intinya. Apakah dari ada korosi atau yang lainnya gitu. Lalu biasanya ada dicampur chemical tertentu. Nah, ini udah mulai nih. Udah masuk ke pembersihan. Nah, ini nanti panjang dicampurin ke misalnya jadi dipanasin dulu. Nah, ini baru dimasukin ke si material seng yang udah dicairkan. Jadi dilapisin, dicemplungin ke seng yang udah dicairkan. Udah, ini tinggal lanjut pendinginan yang tadi. Jadi udah dicairin, langsung pendinginan, udah.
langsung dibagi-bagi lagi roll yang udah mengkilat jadinya kan. Jadi industrinya semacam itu. Jadi, nah tadi diameter atau kayak gitu tuh. Saya jurnalnya juga belum dapat kalau dulu. Si diameter disebut kawat itu biasanya dari 0,8 sampai 1,2. Karena kalau misalkan kurang, itu gampang putus ataupun prosesnya itu malah jadi rusak gitu. Tentunya ngerusak ketika dipintal tuh malah jadi putus. Strengthness-nya itu kurang gitu. Kalau yang lebih dari 1,2 malah jadi mesinnya nggak kuat untuk mintal gitu. Sama perbedaan antara misalkan sheet metal dengan plat besi. Jadi ada batasan ketika sheet metal itu disebut sheet metal, range-nya itu biasanya dari 0,2 sampai sama 1,2 kalau nggak salah. 0,1 ke bawah biasanya udah jadi fiber yang foil kayak gitu. Itu kan zaman, jadi jurnal itu ngikutin teknologi yang ada ya. Mungkin teknologi yang sekarang bahkan misalkan 20 mili atau 2 cm pun bisa dibentuk gitu plat baja. Intinya galvanize cuman itu, prosesnya dilas atau dipintal ini sama aja masih bisa. Nah ini yang kedua itu vinyl coated wire mesh. Jadi penggunaannya ini biasanya untuk di luar ruangan yang variasi warnanya tuh banyak. Kalian sering lihat jadi bahannya tuh kayak ada plastiknya gitu, si meshnya itu. Sering lihatnya mungkin biar nggak tajam ketika di ujung-ujung lasannya atau kayak gitu kan. Nah penerapan lapisan vinyl pada wire mesh ini bisa dilas, ditenun, jadi istilahnya sangat fleksibel. Jarang kita lihat wire mesh yang istilahnya agak solid itu dengan warna-warna kayak gini, jarang. Ini kayaknya kelas industri untuk penggunaan yang biasa aja gitu, tidak terdegradasi. Jadi biasa di luar ruangan terkena paparan cahaya matahari kan biasanya ada usang atau ini, kalau dilapisin vinyl dia aman gitu. Intinya ketahanannya lebih kuat lah. Nah ini PVC galvanized. Ini material yang mau warnanya pengen apa? Tadi misalkan jadi ada cairan plastik dulu nih dimasukin ke barel. Kawat biasa dimasukin. Nah ini ada barel yang tadi ini yang di kiri. Jadi kalian masuk ke si istilahnya molding, cetakan molding itu ya itu untuk manasin si biji-biji yang misalkan material plastik warna hijau atau apa, dipanasin, langsung digabungin dengan si kawatnya. Udah gitu didinginin, udah dipintal langsung sesuai jalurnya. Nanti ini baru dilanjut lagi apakah mau ditenun, dilas ataupun dirangkai gitu. Nah, welded steel bar grating. Ini yang tadi saya bilang, jadi udah mulai kombinasi nih. Jadi bukan dengan kawat lagi, tapi plat besi dengan si kawat jembatan ya kalau nggak salah. Saya lihat penggunaan wire mesh di misalkan di alas jembatannya itu. Kayaknya rada nggak mungkin kalau kawat dengan kawat dijadiin alas gitu. Jadi si plat besi ini dijadikan sebagai tulangannya. Ini sebagai tulangan dan wire mesh sebagai selimut atau skinnya gitu kan. Jadi kalau dia kawat doang pasti sering ngelendut gitu dan ya keamanannya nggak akan terjaga gitu. Nah ini di las itu rata-rata jarang banget yang bisa dibentuk, jadi termasuk yang kaku gitu, kayak di penjara kayak gitu kan, nggak banyak variasi, dia las aja terus. Jadi kalau yang dipintal kayak gitu kayaknya enggak deh. Jadi dirancang untuk beban kerja yang berat selama bertahun-tahun, kayak jembatan kayak gitu kan, bukan yang sering diganti bongkar pasang gitu. Misalkan di industri, misalkan perminyakan atau pertambangan kayak ini umum digunakan gitu. Nah ini pembuatan si plat besinya dulu dipotong sesuai ukuran, nah diberdiriin sesuai ini. Lalu dijajarin nih si kawat-kawatnya. Udah tinggal masuk dilas di titik persimpangannya aja. Udah seotomatis itu gitu. Mungkin kalau ada pertimbangan beberapa kontraktor, misalkan yang menggunakan skin kayak gini, cuman berapa biji, mungkin mereka bisa bikin, jadi nggak harus beli gitu. Jadi kan rata-rata ini industri yang udah, ya kalau beli satuan dengan ngelas sendiri, kayaknya mungkin Pak Undang, mendingan bikin sendiri lah. Kan kebutuhan, gimana kebutuhannya intinya. Nah yang terakhir itu crimped wire mesh. Jadi dia ditekuk-tekuk dulu nih si kawatnya. Jadi bukan kawat-kawat yang lurus, tapi ditekuk-tekuk dulu. Nanti dia dipintalnya, jadi saling ngunci. Kalau kalian lihat yang anyaman yang lurus dengan lurus, dia itu kalau diginiin kan masih bisa gerak atau bergeser gitu. Kalau ini udah enggak, dia akan saling ngunci. Mesin pemintalnya tetap sama, cuman ada pre-proses untuk bikin kawat jadi ditekuk-tekuk dulu. Nah ini rata-rata untuk mesh yang kerapatannya cukup kecil gitu. Jadi untuk visibility-nya mungkin di bawah 30% gitu. Jadi nggak mau terlalu terekspos misalkan dari luar gitu. Mungkin ini bisa digunakan sebagai variasi. Nah ini yang di atas itu, jadi di-crimped dulu dengan si roda gigi. Dia awalnya kawat masuk, nah itu dibentuk. Jadi dia udah langsung nekuk-nekuk gitu. Udah nekuk-nekuk tuh kan. Jadi bukan pakai tang gitu-gitu, enggak gitu. Udah setelah ini rollannya yang crimped itu udah dapat, dipotong sesuai ukuran, udah. Ini namanya ya semi otomasi itu ya ini. Masih ada bantuan tangan manusia untuk tuh dimasukin ke alat pemintalnya satu-satu. Dia yang akan masukin naik turunin nganyamnya kan. Sama kayak mesin anyaman intinya. Dimasukin dulu, ini semi otomasi itu ya karena untuk proses setting awal masih ada butuh bantuan manusianya gitu. Kalau udah ini dibikinnya panjang mah ya udah, dia udah tinggal ditinggalin aja. Nah udah itu naik turun, nanti masuk tuh kan. Masih ada bantuan tangan manusia. Yang otomatis pun ada gitu. Udah masuk tuh. Jadi mesin otomatis tetap ada operatornya gitu. Nah ini tuh manufaktur tuh hampir kayak gitu. Jadi tidak akan dibiarkan kakinya nganggur. Jadi tangan gerak,
kaki ya untuk ini gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ditempel batu bata ya udah jadi. Biasanya di Indonesia Kultur gini, kita megang mesin, tangan tuh nggak boleh ada yang nganggur satu. Tapi kan diakalin ya, mesin otomatis. Jadi ketika mesin ditombol gini, itu harus mencet lagi. Jadi mesin gerak, safety factor intinya. Jadi tangan jangan kemana-mana gitu. Itu umum lah, mau di mana di industri apapun gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup beberapa biji dulu, mungkin terlalu banyak kalau dijelaskan ini. Terima kasih.